Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Muslim Pratama, NPM 1711010132. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal saya terkait analisa ancaman serangan SMS spoofing pada handphone. Nama saya sendiri Reni Hidayatullah dan rekan saya Ahmad Muslim Pratama. NPM saya 1811010194, kelompok 12, kelas 5 TIP 1, Institut Informatika dan Bisnis Atmajaya. Pendahuluan, layanan SMS baru dirilis di telepon seluler pada tahun 1993. Meski begitu, pertumbuhan SMS cenderung lambat. SMS baru mengalami peningkatan yang signifikan saat ponsel mengalami masa jaya, yaitu sekitar awal tahun 2000-an dan masih bertahan hingga sekarang. Tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran fitur SMS berpengaruh pada perkembangan komunikasi serta interaksi sosial antara manusia. Kompas.com 2017. Meskipun fitur SMS menawarkan banyak keuntungan, namun juga memiliki beberapa masalah keamanan. Di antara lain adalah masalah SMS spoofing. Pada saat kita baru pertama kali menerima pesan dari seseorang, kita tidak dapat memastikan siapa pengirim, apakah dia orang yang kita kenal, keluarga, kekasih yang baru saja mengganti nomor baru, atau bahkan mungkin seseorang penipu. Karena ketika kita belum menyimpan seseorang ke dalam kotak di HP kita, yang akan muncul hanyalah nomor pengirim dan isi pesan. Hal ini dikhawatirkan dapat menjadi celah bagi penyerang untuk melakukan tindakan penipuan. Pertama, dan Rian Hidayatullah. Tulisan ini menganalisa kelemahan keamanan autentikasi notifikasi pada fitur SMS di aplikasi SMS Default dan Key Message dengan cara melakukan pengujian pengiriman pesan penipuan. Teknik dan analisa ini semata-mata dilakukan untuk menambah wawasan tentang keamanan fitur tersebut. Metode. Pada penelitian ini, metode yang digunakan adalah simulasi serangan SMS spoofing terhadap keamanan fitur SMS pada aplikasi Key Message. Untuk mengetahui kegunaan teknologi tersebut, setelah itu hasil akan dianalisa. SMS spoofing merupakan metode yang digunakan untuk melakukan tindakan penipuan dengan cara menyamar menjadi seorang atau pihak tertentu. Simulasi serangan SMS spoofing yang dilakukan dibagi menjadi dua serangan, yaitu korban langsung ke penyerang, dan yang kedua adalah korban ke penyerang dengan dua tipe. Satu, dan ini tipe 2. Tipe 1 yaitu mengirim pesan penipuan, merupakan salah satu serangan yang paling sering dijumpai pada fitur SMS. Cukup mudah, dan apabila aplikasi message tidak menggunakan sistem keamanan notifikasi yang dapat diatur untuk blokir dan perizinan SMS. Dengan melakukan serangan SMS spoofing, seseorang dapat memperoleh keuntungan seperti mencuri informasi, uang, dan lainnya apabila korban tertipu. Yang kedua, meyakinkan korban merupakan metode pendukung serangan pertama. Apabila korban sudah terpancing dan membalas pesan penipuan yang telah dikirim, maka langkah selanjutnya adalah terus meyakinkan korban dan kerugian atau keuntungan yang diterima oleh korban. Serangan digunakan dalam upaya menemukan celah yang diperlakukan untuk mendapatkan keberhasilan dalam proses penipuan. TM, korban dan penyerang. Setting. Pada setting aplikasi default dapat dilihat bahwa di sini tidak ada fitur yang memungkinkan diblokir langsung atau nomor tidak dikenal langsung diblokir. Di sini hanya ada tulisan kontak yang diblokir dan serta bantuan dan masukan. Kontak yang diblokir ini didapatkan apabila pesan sudah sampai. Nomor yang mengirim pesan yang tidak ada di kontak kita bisa diblokir. Tapi ini hanya berguna untuk pesan yang telah terkirim, maksudnya nomor yang sudah mengirim pesan ke kita baru bisa diblokir. Kalau yang belum mengirim pesan belum bisa. Sedangkan pada aplikasi Key Message, blokir dan izinkan daftar memiliki fitur salah satunya adalah blokir SMS dari orang. Nah, blokir SMS dari orang ini bisa memblokir semua nomor tidak ada dalam buku kontak. Langsung diblokir dan instan di delete. Ini bisa diaktifkan atau tidak. Kalau tidak diaktifkan nanti dia masuknya ke spam gitu. Jadi tetap dapat dilihat tapi harus ke fitur spamnya dulu. Ini juga bisa blokir MMS kayak video atau foto gitu. Lanjut,
Simulasi yang dilakukan pada penelitian ini sebanyak 2 kali percobaan yang terbagi dari 2 upaya pengiriman pesan SMS yang berbeda makna sebagai berikut. Ya, pada ini salah satu upayanya ya. Jadi di sini penyerang berpura-pura menjadi seseorang atau pihak tertentu, yaitu penyelenggara undian sabun cuci. Dia mengaku sebagai pihak tertentu yang mengadakan sebuah undian berhadiah mobil dan mengatakan bahwa korban telah memenangkan hadiah tersebut, namun untuk melakukan pengiriman korban diharuskan membayar sejumlah pajak terlebih dahulu, dengan tujuan menggoda korban agar berpikir mendapatkan keuntungan yang besar dengan biaya yang tidak sebanding, dan pada akhirnya mencoba kemungkinan tersebut. Hasil yang didapatkan dari uji coba pada SMS default, aplikasi SMS default, pesan yang dikirim pada 22.04 masuk di pukul 22.04, sedangkan pada key message sampai pukul 22.06.07 masih belum ada pesan yang masuk dari nomor yang tidak dikenal. Ada cuma nomor 550. Hasil dan pembahasan. Serangan SMS spoofing yang telah dikirim dari nomor yang tidak dikenal pada aplikasi SMS default dapat diterima oleh pengguna. Jika diterima oleh pengguna, dengan melihat kemungkinan serangan berhasil, hal ini dikhawatirkan dapat menjadi celah bagi penyerang untuk melakukan tindakan penipuan. Sedangkan pada aplikasi key message telah di-setel dengan mode blok nomor SMS dari nomor yang tidak dikenal, maka aplikasi key message tidak dapat menerima notifikasi SMS dari nomor yang tidak dikenal. Cobaan pada penelitian ini menunjukkan bahwa setelah dilakukan penyerangan oleh HP Vivo kepada HP Asus pada jam 22.04 sampai 22.04, aplikasi SMS default menerima serangan SMS spoofing dan masih di perangkat yang sama, namun dengan aplikasi yang berbeda. Aplikasi key message tidak menerima pesan pada jam 22.04. Kesimpulannya, keamanan notifikasi pada fitur SMS cukup penting jika melihat kemungkinan serangan berhasil pada tabel 1 yang ada di jurnal. Bukan tidak mungkin 1 dari 1000 orang dapat ditipu, dan pada aplikasi default, nomor baru yang belum terdaftar dapat mengirim pesan. Hal ini dikhawatirkan dapat menjadi celah bagi penyerang untuk melakukan tindakan penipuan. Sedangkan pada aplikasi key message, pada setting blokir dan perizinan memiliki fitur tambahan yang dapat blokir SMS dan dari nomor yang tidak dikenal, sehingga dapat disimpulkan bahwa jika aplikasi SMS default dapat memiliki keamanan notifikasi yang memungkinkan pengguna dapat blokir pesan dan dari nomor yang tidak dikenal, tidak terdaftar pada kontak, hal ini dapat lebih menjamin ketenangan dan kenyamanan pengguna. Ya, jadi demikian presentasi dari saya. Itu adalah presentasi dari kelompok saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.